Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas masalah ibadah, terkhusus sholat kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, terkhusus ketika kita sholat. Jadi begini ya, jadi seringkali kita ini waktu sholat sulit sekali untuk bisa menghadirkan Allah. Sulit sekali. Ini pasti ada masalah pada kita. Kita sholat itu kan menyembah kepada Allah. Kita sholat itu kan sedang berinteraksi dengan Allah. Tapi anehnya justru malah kita itu tidak bisa untuk menghadirkan Allah atau merasa bahwa Allah itu ada di sini. Nanti jelas itu ada masalah pada diri kita. Oleh karenanya, bagaimana caranya agar Allah itu bisa hadir dalam sholat kita? Toh kita sholatnya karena untuk Allah, kita sholat karena Allah, kita juga sedang sujud kepada Allah. Kok kita tidak bisa menghadirkan Allah? Ini kan aneh. Pertama yang harus kamu lakukan atau harus kita lakukan adalah meyakinkan dulu bahwa Allah itu ada. Selama diri kita tidak punya keyakinan bahwa Allah itu ada, tidak akan mungkin, mustahil kamu bisa menghadirkan Allah. Selama kita tidak menganggap bahwa Allah itu ada, maka mustahil kita bisa menghadirkan Allah. Jangankan dalam sholat, dalam keseharian kita saja tidak akan mungkin Allah akan hadir. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa Allah itu ada. Kita bisa meyakinkan akal dan pikiran kita bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara memahami, mengamati ciptaan-ciptaannya. Contoh, adanya meja, pasti ada yang membuat meja. Adanya rumah, pasti ada yang membuat rumah. Dan kamu tahu betul, paham betul. Contoh, ini ya. Ini jam ya. Itu ya, bisa dilihat. Tepatnya almari jam ini. Jam dinding. Ini pun ada yang membuat. Siapa mereka? Tukang pahat, tukang kayu. Rumahmu juga ada yang buat. Siapa? Tukang batu. Sama, langit dan bumi pun pasti ada yang membuat. Siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala yang buat langit dan bumi. Jadi semuanya pasti ada yang buat. Kalau itu wujud, pasti ada yang buat. Langit bumi ada yang buat Allah. Tanpa harus Allah perlihatkan zatnya, Allah perlihatkan wujudnya. Ini saja sudah menjawab unek-unek yang ada di akal dan pikiran seseorang bahwa
Allah itu memang benar-benar ada. Buktinya apa? Ada langit dan bumi. Mustahil ada barang, tidak ada yang membuat barang tersebut. Seperti tadi lemari jam, almari jam ini pasti ada yang membuat. Rumah ada yang membuat. Bangunan apapun ada yang membuat. HP ya juga ada yang membuat. Kamu tak perlu melihat prosesnya seperti apa pembuatan HP, mesinnya seperti apa. Tapi dengan adanya HP ini kamu sudah meyakini bahwa HP ini pasti ada yang membuat. Apalagi langit dan bumi. Jadi yang pertama, yakinkan dulu bahwa Allah itu ada. Kalau kamu belum meyakinkan bahwa Allah itu ada, tidak akan mungkin kamu sholat, kamu bisa menghadirkan Allah. Wong kamu saja tidak yakin bahwa Allah itu ada. Dan sekarang pertanyaannya seperti ini. Oke lah, saya sudah meyakinkan bahwa Allah itu ada. Kalau kamu sudah meyakini bahwa Allah itu ada, kamu sudah menganggap Allah itu ada atau belum? Pahami ini ya. Kalau kamu sudah meyakinkan bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu ada, kamu sudah menganggap Allah atau belum? Kamu sudah menganggap Allah, sebenarnya Allah itu hadir. Allah itu hadir di sisi kamu saat kamu sholat. Kamu sudah menganggap Allah hadir di situ atau belum? Kalau kamu saja tidak menganggap Allah hadir di situ, bagaimana kamu bisa merasa bahwa Allah ada di situ, wong kamu tidak menganggap? Dalam suatu perkumpulan, banyak orang yang di situ, kamu sapa semuanya. Hanya satu orang yang tidak kamu sapa, padahal dia hadir di situ, dia ada di situ. Tapi kamu tidak mau nyapa. Ini kan namanya kamu tidak menganggap kehadiran orang tersebut. Kamu lagi sholat, sholatmu kepada Allah katanya. Tapi kamu tidak mau menghadirkan Allah, tidak mau menganggap Allah itu ada di sisimu. Kamu itu tidak merasa Allah ada di situ. Bagaimana mungkin Allah itu hadir dalam sholatmu, wong kamu saja tidak menganggap Allah, padahal Allah ada di situ. Yuk, kita mulai berpikir sekarang. Kamu sowan, kamu silaturahmi, kamu ingin bertemu dengan presiden. Ya, kamu ingin bertemu dengan presiden, kamu ingin sowan seperti itu. Itu anak santri ya, nggak apa-apa. Lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ya. Memang kita di tempat yang terbuka, jadi banyak santri. Nah, ini juga ada nizahran ya. Nanti apa tak ngajirin ya. Yang berita mereka nggak jilbab. Oke, kita teruskan ya. Nanti ya. Nanti takut suaranya kurang maksimal, ini ada. Coba ditutup akan pintu niki. Sing niki. Niki. Pintu niki tutup. Pintu. Jadi kita lanjutkan ya. Maaf ya. Kita memang ada di masjid. Ya, masjid itu milik umum, jadi ya. Maaf ya. Jadi nggak fokus akhirnya ya. Tapi tidak apa-apa lah. Saya harapkan bisa fokus ya. Kita fokuskan kembali ya. Seperti ini. Kamu sowan ke presiden. Kamu sowan kepada raja. Ingin ketemu raja. Ditanya oleh petugasnya, ditanya. Ditutup malih ya. Pintunya tutup malih ya. Sing rapet.
Gua ditanya sama security, ditanya, ya memang petugas yang memang sudah dijaga untuk menjaga daripada istana kepresidenan atau kerajaan. Tanya, Pak mau apa? Saya mau ketemu sang raja. Mau apa? Saya mau, ada sesuatu lah yang ingin saya minta, sesuatu lah yang ingin saya musyawarahkan dengan sang raja. Bolehkah aku bertemu dengan sang raja? Oh boleh Pak, silahkan. Akhirnya kamu masuk. Setelah itu kamu masuk, ketemu raja. Kemudian kamu di situ, rajanya sudah ada di situ, Pak Presidennya juga ada di situ, duduk bersama dengan kamu. Kemudian kamu mengutarakan maksud dan tujuan kamu, tapi kamu tidak memalingkan, kamu tidak menganggap bahwa presiden itu ada di situ, raja itu ada di situ. Jadi kamu seakan-akan malah ngobrol sendiri, asik sendiri. Ya. Sebagai raja pasti kan bingung, ini kamu lagi ngobrol sama aku, lagi kesininya kamu kan ingin solusi, minta kepadaku. Tapi kok kalau lihat gayanya, gaya bahasanya, gaya bicaranya, itu kok seakan-akan malah ngomong sendiri. Itu seakan-akan kita itu tidak melibatkan sang raja di situ. Bagaimana raja itu bisa kasih solusi, raja bisa hadir, bisa memecahkan masalahmu, sedang kamu saja sudah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan raja, kamu tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kamu tidak bisa interaksi dengan raja. Kenapa kamu tidak bisa interaksi dengan raja? Karena kamu tidak menganggap raja, tidak bisa menghadirkan raja, padahal raja sudah hadir di situ. Bisa dipahami ya? Kita sholat ini kan minta sesuatu kepada Allah, interaksi kita kepada Allah. Tapi ternyata kita tidak menganggap Allah itu hadir di situ. Ini masalahnya. Akhirnya sampai kapanpun kalau modelnya seperti itu, kita tidak akan mungkin bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Wong kita saja menganggap Allah hadir, dianggap tidak hadir. Allah ada, dianggap tidak ada. Allah sudah ada di sisi kita, tapi ternyata kita tidak mau menghadirkan Allah dalam hati kita. Kan aneh. Yang dicari Allah, Allahnya sudah ada, Allahnya sudah hadir, kitanya tidak bisa menghadirkan Allah hati kita. Karena apa? Karena Allah tidak dianggap, kita tidak menganggap Allah itu ada di situ. Ini masalahmu. Masalah kita seperti itu. Maka Rasul mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita disuruh untuk menyembah Allah seakan-akan kita itu benar-benar memang melihat Allah. Memang Allah itu ada. Andai kata kita tidak bisa melihat Allah dengan kasat mata kita, maka ketahuilah sesungguhnya fa innahu yaraka, Allah itu melihat kamu. Bisa dipahami ya? Ini untuk menjawab kenapa ketika kita sholat sulit sekali untuk menghadirkan Allah. Itu yang pertama, karena kita bisa jadi tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Kalau kita mengatakan, enggak, saya yakin, saya percaya Allah itu ada, saya percaya Allah itu ada, Allah itu wujud, dengan bukti langit dan bumi itu sudah meyakinkan saya. Oke, kalau memang kamu menjawab seperti itu, tapi ternyata sholatmu masih belum bisa menghadirkan Allah, mungkin yang kedua, kamu belum bisa, atau kamu tidak menganggap bahwa Allah itu hadir pada tiap sholatmu. Bagaimana Allah itu bisa hadir pada dirimu, hadir pada hatimu, sedang dirimu saja tidak menganggap akan kehadiran Allah.
Seperti tadi saya contohkan, banyak orang yang kamu sapa semuanya, ada satu orang tidak kamu sapa, itu kan sama saja kamu tidak menganggap kehadirannya. Bagaimana dia itu bisa dianggap hadir sedang kamu itu tidak menganggap kehadiran dirinya, ya kan? Padahal dia hadir, padahal Allah hadir dalam sholat kita. Kita saja yang tidak mau menganggap. Kita tidak mau menganggap Allah itu hadir. Makanya selama kita tidak mau menganggap Allah itu hadir, maka selama itu pula Allah tidak akan hadir. Padahal Allah sebenarnya hadir. Ini kan lucu. Ini kesalahan bukan dari Allah, tapi dari kita. Allah sudah membuka pintu lebar-lebar. Ayo kamu sholat kepadaku. Tapi ternyata sholat kita tidak bisa menghadirkan Allah. Kita sholat ke Allah, tapi seakan-akan kosong. Allah itu tidak hadir dalam hati kita. Ya bagaimana hadir wong kita tidak mau menghadirkan Allah? Saya pahami ya. Kalau masih sulit saja, waduh sulit sekali loh. Oke. Kalau semisal sulit, mungkin kita tempuh untuk cara yang ketiga ya. Untuk yang ketiga, apa untuk yang ketiga? Selalu libatkan Allah dalam setiap urusan kita, setiap permasalahan kita. Libatkan Allah. Apapun masalah kita, apapun urusan kita, Allah libatkan. Allah nomor satukan. Antum punya masalah, ya Allah, saya punya masalah seperti ini. Kasih solusi ya Allah, kasih solusi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah. Ya Allah, ini kalau masalahnya seperti ini harusnya bagaimana ya Allah? Aku mohon solusinya, aku mohon bantuan. Berikanlah petunjukmu untuk hambamu ini, agar hambamu ini dalam memecahkan masalah ini bisa rapi, bisa baik untuk semuanya, tidak hanya untuk diriku sendiri. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Semua urusan kita harus dilibatkan itu Allah. Kalau kita melibatkan Allah, maka secara tidak langsung hati kita, akal dan pikiran kita mendekat kepada Allah. Maka apa-apanya tidak akan mungkin tidak diikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu ikut sertakan oleh kita. Karena Allah selalu kita libatkan. Semakin kita melibatkan Allah, tanpa kita sadari kita mulai dekat dengan Allah. Sama saja kita menjalin hubungan dengan seseorang. Semakin banyak berkomunikasi, semakin kita banyak bersama dengan dirinya, maka akan ada yang namanya ketenangan, kenyamanan. Kenyamanan. Karena sebab kenyamanan itu ada yang namanya ketenangan. Akhirnya damai kita. Kalau kita punya masalah, kalau kita ingin curhat dengan teman dekat kita, sini, saya ada masalah ini seperti ini, kan seperti itu. Kenapa tidak kita anggap, kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman yang terbaik, teman yang paling baik di antara yang lain. Ini ya, agar Allah itu selalu hadir pada diri kita, di hati kita, tidak hanya untuk sholat, tapi di setiap aktivitas kita. Hadirkan itu Allah. Yang terjadi, kita itu jarang sekali menghadirkan Allah. Kita baru ingat Allah ketika kita terkena musibah. Kita baru ingat Allah ketika kita tersandung permasalahan. Lah kemarin kamu itu di mana, sedulur? Ini yang menyebabkan diri kita jadi jauh dengan Allah. Ya, seperti itu. Kemudian untuk faktor penunjangnya sekarang, kan harus ada faktor penunjangnya. Faktor penunjang agar Allah itu selalu ada dalam hati kita, kita selalu merasa dekat dengan Allah. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, sholat pun kita pasti akan dekat dengan Allah. Kita akan mudah menghadirkan Allah.
Di antara faktor penunjangnya yang pertama adalah mendekatkannya diri kita dengan orang-orang yang soleh, dengan mereka para alim ulama. Minta tausiah mereka. Syukur-syukur kamu di tempat kamu ada majelis taklim. Nah, datangi itu. Kemudian kaji ilmu para alim ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu pasti akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Karena di majelis taklim itu kamu akan lebih dekat dengan Tuhanmu. Di situ akan dikajikan ya pembahasan-pembahasan firman Allah, hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian ada pelajaran-pelajaran kitab-kitab ulama usoleh, ulama usalaf, yang di situ bisa meningkatkan keimananmu, ketakwaanmu. Kalau iman takwamu meningkat, pasti kamu akan lebih dekat dengan Allah. Seperti itu. Karena hati kita pun itu berpengaruh juga di mana kita itu bergaul, ya hati kita itu akan merekam itu semuanya. Akal pikiran kita akan merekam itu semuanya. Tanpa kita sadari, akhlak kita akan seperti akhlak di mana kita berkumpul dengan orang-orang tersebut. Contoh yang mudah. Ketika HP kita, ketika diri kita, telinga kita, akal dan pikiran kita, hati kita sering mendengarkan lantunan musik, sholawat seperti itu, maka terngiang-ngiang dalam telinga kita, sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ini akan terngaung-ngaung, terngiang-ngiang, akan teringat. Memori ini rekamnya luar biasa, akal pikiran kula panjenengan. Di sholawatnya berhenti saja masih terdengar itu lantunan-lantunannya. Itu sholawat. Ucapan dari teman kita, ucapan dari orang yang soleh, kumpul-kumpul kita dengan orang-orang yang baik, memberikan tausiah para ulama kepada kita, itu akan terngiang-ngiang, ngaung-ngaung dalam akal dan pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Iya ya. Ini faktor penunjang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya ketika kumpulan kita dengan orang-orang yang tidak jelas statusnya, jauh dari Tuhannya, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, maka akhlak kita pun akan seperti mereka. Tanpa kita sadari, kita jauh dengan Allah. Maka pergaulan itu juga dijaga, saudaraku. Lalu faktor penunjang yang kedua, agar kita bisa menghadirkan Allah pada diri kita, pada hati kita, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, yang kedua adalah banyak-banyak mengingat kematian. Iya ya. Mau aku bekerja dari pagi sampai pagi, mau saya kumpulkan harta sebanyak apapun juga, semuanya tidak dibawa mati. Suatu saat aku akan mati, suatu ketika aku akan mati, dan aku akan meninggalkan semua yang pernah aku nikmati. Mobil, rumah mewah, semua fasilitas dunia akan ditinggalkan. Jadi banyak-banyak mengingat mati. Kalau sudah banyak mengingat mati, kamu berpikir bahwa umurmu sekarang berapa, usiamu sekarang berapa. Kan kita hidup tinggal menghabiskan sisa-sisa nafas saja. Nafas yang tersisa. Mulanya dadi wong aja dume aja gemagus. Aja dume aja gemagus. Berapa sih umurmu?
Kita hidup hanya tinggal menghabiskan sisa-sisa waktu saja, sisa umur saja, sisa nafas pemberian dari Allah. Ono kowe kok bagus. Banyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dekat dengan Tuhannya. Karena pasti akan banyak ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan semangat dalam beribadah. Karena apa? Dia takut. Nanti kalau semisal dia mati, nanti sore, atau besok pagi, atau nanti malam, dia amalnya kurang, dia mati disiksa. Takut dengan siksaan Allah. Takut akan ancaman Allah, takut akan siksa kubur. Maka dengan itu kemudian dia perbanyak amalnya, perbanyak ibadahnya, sholatnya dia juga khusyuk. Bagaimana dia mau sholatnya mau tidak khusyuk, sholatnya mau tidak baik, tidak benar, selengekan. Sedangkan dia sholat itu bisa jadi adalah sholat yang terakhir untuk dirinya. Jadi khusyuk, tenang, Allahu Akbar. Yang dia bayangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap agar Allah menerima sholatnya, berharap agar Allah menerima semua amal ibadahnya. Yang dia bayangkan itu siksaan Allah. Ini kalau saya mati disiksa bagaimana? Akhirnya dengan itulah akhirnya dia berusaha untuk sebaik-baiknya. Ya, itu yang kedua, banyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran beserta mengetahui isi makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya membaca saja, tapi pahami itu artinya, amalkan itu artinya. Niscaya kamu akan dekat dengan Tuhan, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran, tahu artinya dengan yang tidak, ini efeknya akan berbeda. Maka baca Quran, pahami artinya, pasti kamu akan meningkat keimananmu dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya saudaraku ya. Jadi kenapa sholat kita seakan-akan hampa? Kalau dibilang tidak sholat, kita sholat saudaraku ya. Kalau kita ini mukmin yang taat, kita pasti sholat. Yang jadi masalah, kenapa sholat kita hampa? Apakah kita tidak meyakinkan bahwa Allah itu ada? Kalau semisal iya kita meyakinkan Allah itu ada, kenapa kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam sholat kita? Oh, ternyata banyak masalah di sini. Di antaranya adalah yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi itu saja ya untuk penjelasan dari kami. Mudah-mudahan sedikit membantu lah ya, seperti itu ya. Sedikit membantu untuk kita keluar daripada teka-teki permasalahan yang membelit dalam ibadah kita, terkhusus kenapa kita tidak bisa menghadirkan Allah. Ternyata permasalahannya itu karena diri kita sendiri, bukan karena yang lainnya. Kita sendiri yang tidak mau menghadirkan Allah, kita sendiri yang tidak mau menganggap Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak kekurangannya, banyak kekhilafannya, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Al-'afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.